Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Putri Caniago dari PGSD 4A dengan NPM 19160022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang RPP, yaitu dengan tema 3 peduli terhadap makhluk hidup untuk kelas 4 dengan subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dengan pembelajaran ke-1 ini dan alokasi waktu 1 hari. Di RPP ini memuat kompetensi dasar, yaitu yang pertama mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Yang kedua yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Selanjutnya yaitu untuk materi pembelajaran mencakup kemanfaatan alam dan sumber daya alam. Oleh karena itu langsung saja kita kepada materinya. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kita antara lain yang pertama adalah tanah dan segala yang dapat diusahakan di atasnya. Misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua yaitu bahan yang terdapat di dalam tanah, misalnya minyak bumi, batu bara, besi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kekayaan alam yang ada di laut, sungai, dan danau, misalnya ikan, udang, mutiara, rumput. Yang keempat, indahnya alam, misalnya pantai, pasir putih, danau, lembah, gunung, dan air terjun. Selanjutnya sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air. Manusia menggunakan air untuk diminum dan mencuci, memasak, serta keperluan sehari-hari di hidupnya. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang dapat habis. Contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang, mineral, logam, dan masih banyak lagi. Selain itu, juga ada logam campuran, misalnya tembaga, timah, seng, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada bahan tambang, misalnya mineral, logam, batu kapur. Dan yang ketiga itu bahan tambang sumber tenaga, yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lain. Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, kita wajib menjaga kekayaan sumber daya alam di negara kita. Kita tidak bisa memakai sumber daya alam tanpa perhitungan. Jika tidak hati-hati, sumber daya alam akan cepat habis dan rusak. Karena itu, kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam dengan cara-cara sebagai berikut. Cara-cara menjaga hutan, yaitu yang pertama mengganti tanaman tua dengan tanaman muda, melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih, dan mencegah peradangan yang berpindah. Selanjutnya ada juga cara-cara menjaga kelestarian kekayaan air. Yang pertama menjaga kelestarian hutan, membersihkan lingkungan perairan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak menangkap ikan menggunakan bom atau dinamit. Dan cara menjaga kelestarian tanah yang bagus supaya kita tetap subur dan tidak tandus adalah melakukan pemupukan secara benar, tidak mencemari tanah dengan sampah plastik, menanam beberapa jenis tanaman, dan tidak menebang pohon-pohon besar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.